اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-karimir rahman. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan arju bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairi ibadir rahman sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya juga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka at-tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini insyaallah kita mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Tidaklah berkumpul, kata Allah, suatu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini di malam hari yang berbahagia ini kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitaballah, mereka membaca Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengadakan pengajaran antara satu dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat akan senantiasa meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengitari majelis mereka. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Semoga kita semua mendapatkan keutamaan yang terdapat dan termaktub dalam hadis yang mulia ini. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam, semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan Nabi wasallam. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa syukran jazilan, terutama kepada Bapak Kapolsek. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, yang mana saya baru pertama kali ini ketemu seorang Bapak Kapolsek yang Masya Allah paham, ngerti agama juga, bahkan mengkaji kitab-kitab para ulama. Beliau tadi tanya sama saya, kitab apa yang dipelajari. Masya Allah beliau tahu. Saya dapati dan sering bertemu dengan Bapak Kapolsek waktu saya di Papua, waktu berada di tempat lain. Baru kali ini saya ketemu sama beliau ini yang Masya Allah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meluruskan dan menetapkan beliau serta memanjangkan umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Nur hafizahullah
yang telah membimbing ikhwah di sini, dan kepada semua yang hadir yang mungkin saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Ada Bapak Abu Jundi dan yang lainnya ya. Insyaallah taala semua dari kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah diumumkan tadi, insyaallah taala kajian kita pada malam hari ini sampai jam berapa, Pak? Sampai subuh. Sampai subuh betul ya? Ya sampai selesai jam berapa? Ini masih jam 3 ini kan. Nah, mana jam yang anu ini? Setengah 9 ini. Setengah 9. Berapa jam biasanya, Pak? Kita biasanya 1 jam. 1 jaman ya. Ada tanya jawab atau? Ada. Tanya jawab. Malam ini juga atau besok subuh? Khawatirnya pada ngantuk nanti ya. Nanti kita lihat kondisi aja, Pak ya. Nah, baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi judul pembahasan kita adalah meneladani salaf dalam menuntut ilmu. Salaf, siapa itu salaf? Salaf artinya dari kata salafa yaslafu, yang terdahulu. Yang kita maksud di sini adalah as-salafus saleh, para pendahulu yang soleh. Nah, mereka ini tentunya adalah mereka yang hidup di 3 generasi yang terbaik. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, muridnya sahabat, dan atba'ut tabi'in, murid-murid dari murid-muridnya para sahabat. Nah, mereka inilah yang dipuji oleh Nabi SAW dalam hadis yang mencapai derajat mutawatir. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zaman saya, kata Nabi, yaitu beliau dan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat, yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya lagi. Ini langsung dipuji oleh Nabi SAW. Nah, dan memang kita dalam beragama ini mestinya meneladani mereka, karena mereka ini yang terbaik memang, murid langsung dari Nabi SAW, para sahabat, yang tentunya imannya sahabat itu tidak diragukan lagi, Pak. Allah Subhanahu wa taala jamin, bahkan Allah jadikan imannya para sahabat sebagai barometer terhadap iman-iman orang yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau. Dan jikalau kalian beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka pasti kalian akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana imannya sahabat itu dijadikan barometer akan benarnya iman orang yang datang setelahnya. Nah, makanya sudah menjadi kemestian kita beragama ini mengikuti jalan mereka, jalannya para sahabat Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang musyaqaqatur rasul, menentang rasul, ini kesalahan pertama. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk kepadanya, kemudian diiringi diikuti dengan kesalahan yang kedua. Apa itu? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat ini? Tentunya yang hidup tatkala ayat ini turun. Siapa mereka? Sahabat. Karena sahabat itu mereka menyaksikan
tatkala ayat itu turun kepada Nabi SAW. Mereka tahu sabab nuzulnya. Ini ayat ini turun karena apa ini? Mereka tahu itu, mereka saksikan, mereka hidup, mereka saksi hidup ketika itu. Maka yang dimaksud dengan orang yang beriman di sini ya mereka. Jadi siapa yang nentang Rasul dan mengikuti selain jalannya para sahabat, ancamannya apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Kemudian kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira. Dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meneladani salaf dalam menuntut ilmu. Sudah kita terangkan apa itu salaf. Sekarang ilmu, Pak. Ilmu kalau diitlakkan dalam nususus syariah, dalam nas-nas syariat, maka tidak lain dan tidak bukan yang diinginkan dengannya adalah ilmu syariat. Nah, itulah yang dipuji orang-orang yang menuntutnya. Nah, itulah yang disebutkan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mempelajarinya, bagi orang yang menyandang ilmu itu. Terlalu banyak, Pak, ayat-ayat, hadits-hadits yang menunjukkan akan keutamaan ilmu dan tercelanya kejahilan. Karena ilmu lawannya kejahilan. Ilmu itu utama, ilmu itu mulia, kejahilan, kebodohan itu tercela. Bahkan kata para ulama, cukuplah menunjukkan jeleknya kebodohan itu, cukuplah menunjukkan jeleknya kejahilan itu. Orang yang jahil tidak suka kalau disebut dia jahil. Orang yang bodoh tidak suka kalau ada orang yang sebut dia bodoh, padahal memang bodoh. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ilmu itu mulia. Yang menuntutnya pasti mulia. Orang yang menempuh jalan untuk ke sana, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melangkahkan kakinya menempuh perjalanan dalam rangka untuk menimba ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menimba ilmu, mencari ilmu, maka apa? Sahhalallah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara jalan menuju surga kata ulama, nuntut ilmu, Pak. Nah, nuntut ilmu di masa kita sekarang ini bahagian dari jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda baiknya seseorang itu manakala dia sibuk dengan ilmu, manakala dia perhatian dengan ilmu, manakala waktunya dia luangkan untuk senantiasa mempelajari ilmu agama. Dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa, kata Nabi, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya khairan, kebaikan. Khairan di sini dalam bentuk nakirah, dalam siyak susunan kalimat syarat. Man, barang siapa, yuridillahu bihi khairan, yang Allah inginkan padanya khairan, kebaikan. Ini dalam kaedah bahasa Arab memberikan faedah keumuman. Semua kebaikan, baik itu kebaikan di dunia, kebaikan di alam barzakh, ataukah kebaikan di akhirat. Siapa yang menginginkan kebaikan dan siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman dalam ilmu agama.
Kata para ulama, mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini, siapa yang Allah tidak inginkan padanya kebaikan, maka akan dijauhkan dari ilmu agama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ilmu ini mulia. Orang yang menuntutnya akan menjadi mulia, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada seorang alim. Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang beriman lagi berilmu. Orang yang beriman sudah bagus, tapi orang yang beriman kemudian ditambah ilmu yang ada pada dirinya, ini lebih tinggi lagi derajatnya. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Makanya Pak, pernah diceritakan di masa pemerintahannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjadi Amirul Mukminin dan menempatkan beberapa orang sahabat sebagai gubernur di beberapa daerah, termasuk di negeri Makkah. Nah, Umar ini biasa terkadang mengumpulkan para gubernurnya ini, mengadakan rapat musyawarah. Dipanggillah para gubernur ini, termasuk gubernur Makkah ketika itu. Ketika dipanggil, Umar tanya, saya panggil kau ke sini, terus kota Mekah, siapa yang kau jadikan wakilmu di sana, yang menjaga kota Mekah sekarang ini? Kau kan sekarang ke sini. Kata orang ini, Ibnu Abza, seorang yang bernama Ibnu Abza. Lalu Umar tanya, man Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Kata orang ini, maula min mawalina, dia itu bekas budak dari budak-budak kami. Umar mendengarkan itu tambah heran. Loh, kau jadikan pemimpin di sana orang yang bekas budak? Bagaimana kamu ini? Kamu jadikan pemimpin yang menjadi wakilmu, gubernur Makkah, orang yang bekas budak, bisa-bisanya. Apa kata orang ini? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, betul dia budak, walakinnahu hafidhun bil Quran wa ilmal mawarith. Orang itu memang bekas budak, akan tetapi dia hafid Quran, dia hafal Quran, ya wahai Amirul Mukminin, dan dia tahu hukum dan ilmu mawaris, ilmu tentang tata cara pembagian harta warisan. Oh, baru Umar sadar, betul. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguh kata Nabi, Allah angkat suatu kaum dengan sebab ilmu ini, dan Allah rendahkan kaum yang lain juga dengan sebab ilmu agama ini. Lihat, orang yang dulunya bekas budak, tapi kenapa? Karena dia berilmu, luar biasa ilmunya, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Nah, ini para jamaah sekalian, tidak lain dan tidak bukan karena kemuliaan ilmu itu. Nah, bahkan ilmu ini tidak memandang usia, bahkan terkadang. Mungkin kita pernah dengar sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat sogirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat kecil Nabi SAW. Nah, Nabi SAW meninggal, umur beliau masih belasan tahun. Ibnu Abbas ini, tapi apa? Turjumanul Quran. Ibnu Abbas itu terkenal sebagai penterjemah Al-Quran. Beliau itu juga dijuluki dengan Habrul Ummah, tintanya umat ini, artinya orang yang sangat luas ilmunya. Ibnu Abbas, tidak heran Pak, karena memang pernah didoakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Limhu ta'wil, ya Allah, fakihkan Ibnu Abbas ini tentang ilmu agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Doanya Nabi mustajabah.
Dan memang Ibnu Abbas, kalau kita pelajari, kalau kita telaah kitab tafsir Ibnu Katsir, Pak, akan kita lihat nama Ibnu Abbas itu sering sekali dinukil sama Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, karena beliau memang ahli dalam Quran itu, Ibnu Abbas ini. Nah pernah disebutkan masih di masa kekhalifahannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar bin Khattab biasa bermajelis dengan sahabat-sahabat senior, musyawarah. Ketika itu dipanggil sahabat-sahabat senior, Ibnu Abbas juga masuk. Padahal Ibnu Abbas ini bukan sahabat senior, sahabat muda beliau. Nah, sahabat yang lain merasa heran, loh, kok cuman Ibnu Abbas saja yang dimasukkan? Wahai Amirul Mukminin, kami juga punya anak-anak yang usianya sebaya dengan Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas saja yang dibawa? Tanya para sahabat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu, kalian tidak tahu, nanti suatu hari aku akan tunjukkan kepada kalian siapa sebenarnya Ibnu Abbas ini. Maka suatu hari ketika Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat ketika itu musyawarah, dipanggil Ibnu Abbas. Umar bin Khattab langsung tanya tentang satu surat di dalam Al-Quran, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Umar baca ini ayat, kemudian tanya kepada sahabat, menurut kalian apa tafsir dari ayat ini? Apa tafsir dari surat ini? Kata Umar. Maka sebagian sahabat ketika itu mengatakan, sesuai dengan zahir ayat, wahai Amirul Mukminin, ini ayat memerintahkan kita untuk banyak-banyak bertasbih, memuji Allah dan beristighfar serta bertaubat kepadanya. Kapan itu? Tatkala datang kemenangan, tatkala datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita lihat Islam telah dimenangkan oleh Allah. Sesuai dengan zahir ayat kan? Nah, dan ini memang tafsirnya juga. Tapi Umar bin Khattab menginginkan tafsir yang lebih dalam daripada itu. Sebagian sahabat mengatakan, ma adri ya Amirul Mukminin, kami tidak tahu wahai Amirul Mukminin. Sebagian lain hanya dia membisu. Maka Umar bin Khattab tanya Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ma ra'yukum an hadhil ayah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini, tentang surat ini? Maka dengan tegas Ibnu Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyahu. Wahai Amirul Mukminin, ini ayat, ini surat turun kepada Nabi sebagai pertanda ajalnya Nabi sudah dekat. Ajalnya Nabi sudah dekat. Loh, bisa-bisanya Ibnu Abbas menafsirkan seperti itu. Padahal kalau kita baca konteks itu ayat, Pak, teks ayatnya itu tidak ada di situ menyebutkan ajalnya Nabi. Inilah tafsirnya Ibnu Abbas. Beliau mampu menafsirkan hal yang memang tidak tersurat di dalam ayat itu, tidak tersurat di dalam surat itu, tersirat saja. Subhanallah. Nah, kenapa beliau bisa menafsirkan seperti itu? Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat ini termasuk dari surat yang paling terakhir turun kepada Nabi SAW. Iya, paling terakhir turun kepada Nabi SAW. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi melalui surat ini. Apa itu? Tatkala terjadi Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Apa yang terjadi ketika itu? Nabi SAW bersama 10.000 pasukan kaum muslimin masuk ke kota Makkah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang musyrikin, kafir Quraisy. Mereka masuk tanpa ada perlawanan. Takut semua orang-orang musyrikin. Lihat pasukan kaum muslimin 10.000 orang. Padahal dulunya ketika Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah itu beberapa orang, puluhan orang saja bisa dihitung.
8 tahun Nabi kembali ke Mekah, puluhan ribu para sahabat sudah, kaum muslimin. Ketakutan orang-orang musyrikin. Mereka sebagiannya ada yang kabur, sebagiannya ada yang bersembunyi dalam rumah-rumah mereka, takut. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi. Iya, Nabi masuk Makkah tanpa ada perlawanan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Pertama yang beliau lakukan, beliau hancurkan berhala-berhala, patung-patung 360 jumlahnya yang ada di sekitar Ka'bah tatkala itu. Nabi SAW hancurkan dengan tongkatnya sendiri. Nabi SAW baca ayat qad ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Kebatilan itu pasti akan musnah dan hancur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemenangan. Kemudian apa? Tatkala itu banyak dari orang-orang Arab masuk Islam. Karena dulu, Pak, orang-orang Arab, apalagi yang pedalaman, mereka sudah mengatakan begini, ini Nabi, kalau betul dia Nabi, kalau betul Muhammad ini Nabi, pasti nanti akan ditolong sama Allah, dan Allah akan menangkan dia berkuasa di kota Mekah ini. Ternyata betul seperti itu. Baru mereka yakin betul-betul Nabi ini. Maka mereka akhirnya masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Nah, itulah ayat dalam Quran tadi. Nah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, sebagian orang-orang kafir Quraisy, subhanallah, mereka ini, Pak, yang bersembunyi di rumah-rumah mereka, dikumpulkan oleh Nabi SAW di hadapan para sahabat, lengkap dengan persenjataan mereka. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini kan dulu yang nyiksa Nabi, dulu yang nyiksa sahabat, bahkan membunuh sebagian sahabat. Nah, dikumpulkan oleh Nabi, mereka pun tertunduk, terhina ketika itu. Nabi SAW berkata kepada mereka, kalian ini bagusnya saya mau apakan kalian ini? Mereka dikelilingi oleh pasukan kaum muslimin. Kalau Nabi SAW mau, mereka akan dimusnahkan ketika itu, dibunuh semuanya. Tapi subhanallah, Nabi SAW orang yang sangat berakhlak, Pak. Ketika dikumpulkan seperti itu, Nabi tanya kepada mereka, kalian ini maunya diapakan? Kata orang-orang kafir Quraisy ketika itu, mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau adalah orang yang mulia, engkau adalah orang yang anak dari orang yang mulia. Memelas mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, idhabu wa antum utaqa. Pergilah kalian, kalian bebas, kata Nabi SAW. Subhanallah, dibebaskan oleh Nabi SAW. Nah, itu juga membuat tersentuh hati orang-orang musyrikin. Ini Nabi, bukan dia membalas dendam kepada kami, tapi justru dia bebaskan kami. Ketika itu menjadi daya tarik tersendiri, mereka pun masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah. Nah, ketika sudah dimenangkan, orang beramai-ramai masuk ke dalam agama Islam, berarti apa? Tugasnya Nabi sudah selesai, Pak. Disitulah Ibnu Abbas menafsirkan itu ajalnya Nabi. Kenapa? Ketika tugasnya Nabi di dunia ini sudah selesai, apa yang terjadi? Allah rindu kepada nabinya, Pak. Allah ingin panggil nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas menafsirkan dengan itu. Itu ayat, wahai Amirul Mukminin, menunjukkan bahwa ajalnya Nabi sudah dekat. Yang Allah beritahukan kepada beliau. Memang tak berlama, Pak, setelah ayat ini turun, Nabi SAW meninggal dunia ketika itu. Nah, maka ini menunjukkan betapa mulianya ilmu itu. Dan perhatikan, ketika Ibnu Abbas mengatakan seperti itu, yang mana ini tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Apa Umar bin Khattab mengatakan, wallahi, demi Allah, ma'a'lamu minha illa ma ta'lam. Demi Allah, wahai Ibnu Abbas, aku tidak tahu tentang surat itu, tafsir dari surat itu, kecuali sebagaimana yang engkau ketahui.
Dari situlah para sahabat yang lain tahu siapa sebenarnya Ibnu Abbas ini. Walaupun umurnya masih muda, tapi beliau adalah orang yang sangat berilmu. Lihat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang alim itu Pak, besar dia, walaupun umurnya masih muda. Sementara orang yang jahil kecil dia, walaupun umurnya sudah tua. Makanya ada ungkapan orang Arab, katanya apa? Al-alimu kabirun wa in kana hadatha, wal jahilu saghirun wa in kana syaikha. Orang alim itu besar dia, walaupun umurnya masih muda. Tapi orang jahil kecil dia, walaupun sudah tua umurnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan, berikan kemuliaan kepada mereka-mereka yang berilmu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlalu banyak contoh-contoh dari salaf bagaimana kesungguhan, keseriusan mereka di dalam menuntut ilmu agama. Mereka kerahkan segala yang mereka mampu untuk ilmu agama ini. Dan kita bisa lihat bagaimana sejarah dimulai dari para sahabat Nabi SAW. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, masyhur kisahnya, mengadakan perjalanan 1 bulan, Mbak. Ingin ketemu, kan dulu itu ndak ada pesawat, ndak ada kendaraan canggih seperti sekarang ini. Kalau orang mau pergi, apalagi di padang pasir sana, pakai onta, Pak. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari ya, pernah mendengar satu hadis, tapi beliau ragu hadis ini kebenarannya. Nah, yang hafal hadis itu cuman beliau. Nah, hadis itu kan belum dikumpulkan, Pak, seperti sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini Masya Allah ada kitab Bulughul Maram, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, masih banyak lagi. Nah, kalau dulu hadits-hadits Nabi itu terpencar-pencar. Nah, ada satu hadits dihafalkan oleh Jabir bin Abdullah dan satu orang sahabat lagi, Abdullah bin Unais. Apa yang beliau lakukan? Beliau ambil ontanya, melakukan perjalanan 1 bulan ke rumahnya Abdullah bin Unais. Untuk apa? Nyari satu hadis. Satu hadis, Pak. Subhanallah. Nah, kalau kita sekarang ini kan tinggal browsing di internet dapat itu hadis. Mudah sekali zaman sekarang ini. Kita buka buku, Masya Allah ribuan hadis sekarang ini. Nah, tapi apa? Nah, tinggal kitanya aja lagi. Nah, dulu semangat sahabat luar biasa. 1 bulan, Pak, perjalanan. Sampai 1 bulan. Nah, namanya padang pasir itu, Pak, ya. Itu jangan dikira kayak perjalanan dari Berau ke sini ya. Mungkin kita masih bisa singgah, ngopi dulu, ya kan? Nah, itu sekarang ini. Kalau dulu, di zaman dulu, ndak ada yang seperti itu. Ndak ada kios. Nah, ndak ada. Ya, berarti mereka cuma mengandalkan apa yang mereka bawa. Nah, kalau hilang bawaan mereka ini sudah tersesat di padang pasir ketika itu. Makanya pernah ada cerita itu kan, seorang yang tersesat di padang pasir itu, dia bawa ontanya, bersama perbekalannya, mengadakan perjalanan, mengarungi padang pasir yang sangat luas. Bersamanya ada perbekalannya, maka dia jalan. Ketika itu, ya di perjalanan dia pun kecapean, dia mau istirahat. Pas dia istirahat, tertidur, kecapean. Bangun dari tidurnya, ontanya hilang. Berikut perbekalannya, kalang kabut dia mencari. Nah, kesana kemari dia cari, tidak ada. Pasrah dia sudah, kayaknya tewas di sini sudah ini. Nah, akhirnya dia pun kembali ke tempatnya. Dia bersandar, karena saking capeknya tadi keliling-keliling nyari ontanya, akhirnya dia tertidur. Dia tertidur sejenak, dia bangun, ternyata ontanya sudah ada di depan matanya. Berikut perbekalannya tanpa kurang satupun. Maka dia pun bergembira. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya Tuhanmu. Salah ucap saking gembiranya. Nah, subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Intinya apa? Bukan perjalanan mudah itu, 1 bulan itu. Iya. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengadakan perjalanan 1 bulan. Cuman apa? Bukan mau mengkaji ilmu
hadis, ratusan hadis atau ribuan hadis, bukan, satu hadis saja. Lihat betapa semangatnya mereka ya. Nah, datang ke sahabat Abdullah bin Unais. Ya, kemudian disambut oleh sahabat, Jabir, dari mana kamu? Dari Madinah. Perjalanan 1 bulan. Ngapain? Aku mendengar hadisnya Nabi SAW. Yang waktu itu dengar hanya saya dan kamu, wahai Abdullah. Saya dengar hadisnya begini. Abdullah bin Unais, ya saya juga dengar seperti itu, sama seperti yang kamu hafal. Oh iya, sudah kembali lagi. Perjalanan 1 bulan. Subhanallah. Lihat bagaimana semangat mereka itu, Pak. Dalam apa? Menuntut ilmu, luar biasa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu mulia, dan orang yang menuntutnya akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana para ulama salaf dahulu, mereka disegani, mereka dimuliakan. Mungkin pernah kita dengar, Pak, salah seorang ulama tabi'in, muridnya sahabat, namanya Makkah. Luar biasa keilmuannya. Saking berilmunya atau ini, beliau rahimahullahu taala, di masanya masih ada sebagian sahabat yang hidup, tapi beliau dibolehkan untuk memberi fatwa. Padahal sebagian sahabat masih banyak yang hidup. Nah, beliau ini bukan sahabat, beliau ini tabi'in, muridnya sahabat. Tapi karena ilmunya, beliau diberikan izin untuk berfatwa. Bahkan Amirul Mukminin tatkala itu, ya, yang memerintah kota Mekah tatkala itu, beliau memberikan ultimatum bahwa di musim haji tidak ada yang boleh berfatwa tentang haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Ulama banyak ketika itu, yang dibolehkan untuk memberi fatwa cuman Atha bin Abi Rabah. Dikenal keilmuannya luar biasa. Tapi mau tahu, Pak, siapa itu Atha bin Abi Rabah? Atha bin Abi Rabah ini mantan budak, bekas budak. Ibunya seorang budak, bapaknya seorang budak. Nah, ibunya ini memang pernah dulu berwasiat kepada anaknya, "Nak, kalau kamu ingin jadi orang mulia, bukan cuman mulia di dunia, mulia di akhirat, tuntut ilmu, Nak." Wasiat ibunya ini diamalkan sama Imam Atha bin Abi Rabah. Beliau belajar dan terus belajar sampai menjadi alim kabir, ulama besar, disegani oleh ulama-ulama yang lainnya. Beliau kalau bermajelis, di hadapan beliau itu ulama juga, orang-orang besar. Nah, beliau ini ulamanya ulama. Nah, Atha bin Abi Rabah ini, beliau bekas budak, tapi yang beliau duduk di atas kursi, yang lainnya duduk di bawah, orang-orang besar, Pak, orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin, para ulama. Sementara beliau mantan budak. Lihat bagaimana Allah tinggikan derajatnya itu. Nah, sampai Pak disebutkan Amirul Mukminin tatkala itu, ya, seorang penguasa di Mekah ketika itu, kalau mau tanya ilmu, ya, itu mereka datang kepada Atha bin Abi Rabah. Segan mereka untuk panggil Imam Atha bin Abi Rabah ke tempatnya. Tidak berani mereka. Justru mereka yang datang ke rumahnya Atha bin Abi Rabah, nanya perkara agama. Nah, pernah diriwayatkan, disebutkan dalam riwayat. Jadi ketika penguasa Mekah tatkala itu datang, mau nanya kepada Imam Atha tentang masalah-masalah agama. Ketika datang, Imam Atha ternyata masih sholat. Nah, penguasa Mekah ini, Amirul Mukminin tatkala itu nunggu. Selesai sholat, Imam Atha datang, nanya tentang agama. Didengarkan Imam Atha bin Abi Rabah. Selesai setelah itu pergi. Nah, ini ya, penguasa ketika itu dia ditemani sama dua putra mahkota, pangeran. Ya, menemani dia untuk menemui siapa? Imam Atha bin Abi Rabah. Ketika selesai, ya, maka penguasa ini bilang kepada anak-anaknya, "Alaikuma bil ilm." Wahai anak-anakku, hendaknya kalian nuntut ilmu. Sungguh aku tidak pernah merasa terhina. Aku sebagai penguasa kaum muslimin melebihi terhinanya aku tatkala berada di hadapan budak tadi, Imam Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang yang bekas budak, tetapi apa?
Allah Subhanahu wa taala muliakan derajat beliau. Ini tidak lain dan tidak bukan kecuali karena ilmu yang disandang oleh Imam Atha Ibnu Abi Rabah rahimahullahu taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Jangan mengatakan, "Ustadz, saya ini usia saya sudah 40 tahun, 50 tahun." Ya, kurang pantas kayaknya nuntut ilmu, Ustadz. Sudah saya berikan sama anak-anak saya saja sudah. Saya tidak usahlah nuntut ilmu. Nah, ini tidak benar pemikiran yang seperti ini, Pak. Nuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Ya, walaupun kita sudah tua, nuntut ilmu. Tetap kita nuntut ilmu. Lihat para ulama, Pak. Para sahabat, kebanyakan justru para sahabat nuntut ilmunya kepada Nabi, usia mereka sudah tua-tua. Bukan masih muda, bukan masih anak-anak, mereka nuntut ilmu. Nah, mereka sudah tua usianya, tapi luar biasa. Tahu Imam Ibnu Hazm, Pak? Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala pengarang kitab Al-Muhalla. Kitab Al-Muhalla, ya. Ini kitab dalam mazhab Zahiri dikarang oleh beliau yang sekarang ini membingungkan para ulama. Membingungkan para ulama. Padahal Imam Ibnu Hazm ketika mengarang kitabnya Al-Muhalla, beliau tuliskan bahwasanya ini kitab untuk para pemula. Para pemula, ulama bingung sekarang ini. Subhanallah. Nah, lihat Al-Imam Ibnu Hazm. Mau tahu, Pak, berapa umur beliau ketika nuntut ilmu? Awal kali menuntut ilmu, umurnya 40 tahun baru nuntut ilmu. Itu dari nol itu ya. Dari nol itu 40 tahun. Sampai beliau menjadi alim kabir, seorang ulama besar. Jadi beliau punya sejarah juga. Kenapa sampai beliau nuntut ilmu itu? Jadi pernah disebutkan, beliau ini kan masuk masjid. Ya, ketika masuk masjid, beliau langsung duduk. Ditegur oleh orang-orang ketika itu, kau sholat tahiyatul masjid dulu, jangan langsung duduk. Ya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka raka'ataini. Hadisnya, dalilnya, apabila kamu masuk masjid, jangan duduk dulu sampai sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ditegur oleh orang-orang ketika itu. Imam Ibnu Hazm belum menjadi ulama ketika itu, masih orang awam. Akhirnya beliau tahu, oh begitu ya. Jadi kalau masuk masjid harus sholat 2 rakaat dulu. Nah, keesokan harinya beliau datang, masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid. Ditegur lagi sama orang-orang. Loh kenapa? Kamu sholat, ini waktu terlarang ini. Tidak boleh kamu sholat waktu ini. Wah, Ibnu Hazm berpikir, ini saya harus nuntut ilmu kalau begini ini. Iya, saya tidak tahu. Kemarin saya salah karena saya tidak sholat. Sekarang saya salah karena saya sholat di waktu terlarang. Karena sholat itu kan, Pak, ada waktu terlarang kan. Nah, maka di situ beliau berazam, saya harus nuntut ilmu. Maka semenjak itu beliau nuntut ilmu, belajar sampai jadi alim kabir, ulama besar. Nuntut ilmunya dari umur berapa, Pak? 40 tahun. Tidak ada halangan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ya betapa semangatnya para ulama kita, dan betul-betul mereka memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya ya dalam rangka untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullah, beliau ini ya sangat sibuk dalam belajar, mengajar dan mengarang. Jadi beliau itu kemana-mana selalu ada penanya, ada pulpennya. Nah, murid-muridnya itu heran kepada Imam Ahmad ini. Haur bawa pulpen dan penanya, tintanya bersama dia. Sampai ditanya kepada salah seorang muridnya, tanya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i. Wahai Imam, mau sampai kapan kita ini harus ilmu terus? Sampai kapan? Kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala, ucapan beliau yang sangat masyhur. Kata beliau, ma'al mahbarah ilal maqabarah. Kita terus nuntut ilmu, bersama kita pena, kita catatkan ilmu. Sampai kapan? Sampai masuk ke kubur, sampai mati. Subhanallah. Ini Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Luar biasa semangatnya di dalam menimba ilmu agama. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari perkara yang diingatkan oleh para ulama
Dan kita lihat, kita teladani dari para ulama salaf terdahulu. Ya, mereka itu punya himmatun aliyah, punya semangat yang tinggi. Ya, di dalam apa? Di dalam menimba ilmu agama. Mereka berjuang untuk hal tersebut, semangat membara, dan karena semangatnya Allah bukakan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami akan bukakan kepada mereka jalan-jalan kami. Imam Syafi'i, Pak, saya kira tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i itu. Imamul Mubajjal Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, muridnya Imam Malik rahimahullah, ulama yang sangat terkenal, madhabnya dianut oleh banyak manusia pada hari ini, madhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ulama besar. Nah, pernah disebutkan salah seorang muridnya, Ar-Rabi' ibnu Sulaiman rahimahullahu ta'ala, tentang Imam Syafi'i ini. Kata beliau, kata Rabi' bin Sulaiman, lam ara asy-Syafi'iyya akilan binaharin wala naiman bilailin lihtimamihi ala tasnif, lihtimamihi bit tasnif. Kata Imam Ar-Rabi' ibnu Sulaiman, aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i itu makan di siang hari dan tidur di malam hari. Tidak pernah aku lihat. Kenapa? Karena sibuknya Imam Syafi'i nuliskan ilmu, menulis ilmu. Subhanallah. Nah, ini orang yang senantiasa menyertai Imam Syafi'i. Jadi luar biasa, Pak. Tidak sama, tidak bisa dibandingkan dengan kita. Ulama-ulama salaf terdahulu, makanya ilmunya barokah. Ya, kitab-kitabnya dikaji dan terus turun-temurun sampai di masa kita ini. Siapa itu Imam Ibnu Hajar? Siapa itu Imam Nawawi? Ulama dari madhab Syafi'i. Ulama dari madhab Syafi'i yang kitab-kitabnya dipelajari, kitab-kitabnya dikaji. Setiap menyebut namanya orang mendoakannya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Luar biasa. Nah, ini menjadi amal jariyah buat mereka. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi dengan kitabnya Riyadhus Shalihin, yang sampai dikatakan bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini kitab terlaris dan terkenal kedua setelah apa? Cetakannya terbanyak setelah apa? Setelah Quran. Quran yang terbanyak penyebarannya kan? Yang kedua Riyadhus Shalihin. Kitab beliau dikaji oleh berbagai di majelis-majelis ilmu, di pondok-pondok pesantren, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di Arab nggak usah tanya lagi. Iya. Dikaji kitab beliau itu. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seorang yang dikenal dengan kealimannya, keluar biasaannya di dalam menimba ilmu agama. Nah, disebutkan juga salah seorang ulama, Al-Hafidh Ibnu Mandah, nama beliau Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ishaq Ibni Mandah. Beliau ini lahir pada tahun 310 Hijriah, meninggal pada tahun 395 Hijriah. Umur beliau kira-kira 85 tahun. Nah, umur beliau kira-kira 85 tahun. Beliau ini nuntut ilmu dari semenjak umurnya 20 tahun. Nuntut ilmu, kembali sepurang dari menuntut ilmu, umurnya berapa tahun? 65 tahun. 65 tahun. Nuntut ilmu 20 tahun, umurnya 20 tahun, kembali sepulang dari nuntut ilmu, umurnya 65 tahun. Berarti berapa tahun nuntut ilmunya? Hah? 45 tahun. Subhanallah. Ini tidak terbayang oleh kita ini. 45 tahun untuk ilmu, belum nikah, Pak. Makanya Imam Ibnu Mandah nikah umurnya 65 tahun. Kakek-kakek sudah kalau sekarang ini, ya kan? Subhanallah. Kenapa? Sibuknya menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan perjalanan mereka dalam menimba ilmu, tidak usah ditanya lagi. Nah, mereka ini orang-orang yang bersemangat. Ya, disebutkan Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala,
Beliau menimba ilmu, menuntut ilmu, perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, ditempuh dengan jalan kaki. Sampai beliau mengatakan, saya itu menempuh perjalanan mungkin kira-kira sekitar 1000 farsakh. 1000 farsakh. Satu farsakh itu sekitar 3 mil. Sekitar 3 mil satu farsakh. 1 mil itu kan sekitar 1000 berapa? 1,6 Iya, 1,65 km. Berarti kalau satu farsakh 3 mil, berarti kira-kira 5 km. 1000 farsakh berarti berapa kilometer? 5000 km. Itu ditempuh perjalanan kaki. Jalan kaki, Pak. Subhanallah. Nah, ini para ulama. Iya, bagaimana semangatnya mereka di dalam menimba ilmu agama. Nah, anaknya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau juga pernah menceritakan pengalamannya ketika nuntut ilmu ketika di Mesir. Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau sibuk mempelajari ilmu, menuntut ilmu, mendengarkan ilmu dari syekhnya, dari gurunya, dari pagi sampai sore. Malam beliau gunakan untuk mencatat yang beliau dapatkan ilmunya tadi siang. Jadi seperti itu kegiatannya, pagi sampai sore nuntut ilmu, malam catat. Pagi sampai sore nuntut ilmu, malam catat. Kerjaannya begitu terus. Nah, sampai suatu hari ketika beliau berangkat mau nuntut ilmu ke seorang guru, ternyata diberitahukan guru ini sedang marid, sakit. Oh, ada kesempatan berarti libur sekarang pengajian, libur sekarang taklim. Maka beliau pun kembali pulang, di tengah jalan lewat pasar. Kesempatan mau beli ikan. Beliau beli ikan. Setelah dibeli ikannya mau dimasak, ternyata ada pengumuman, ada guru baru datang. Nah, dan sedang membuka majelis di masjid. Oh, buru-buru mereka datang ke syekh yang baru datang ini, guru yang baru datang. Nah, mereka catatkan ilmu darinya 1 hari, 2 hari, sampai berhari-hari. Ikan ini tidak diapa-apain, Pak, busuk, hampir busuk. Subhanallah. Di sanalah beliau mengatakan dalam sebuah ucapan, yang ucapan ini telah diucapkan oleh para ulama sebelum beliau, Yahya bin Ma'in dan selainnya. Beliau mengatakan, la yustata'ul ilm birahatil jismi. Sungguh ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang bersantai. Perlu pengorbanan ternyata. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa mereka luar biasa dalam menuntut ilmu. Dan memang sudah ada salafnya mereka juga sebelumnya. Nah, jangan dikira para nabi dan para rasul itu tidak nuntut ilmu, Pak. Kisah yang paling masyhur seorang nabi nuntut ilmu diceritakan oleh Allah dalam Quran, dalam surat Al-Kahfi. Kisahnya Nabi Musa nuntut ilmu kepada siapa? Nabi Khadar. Kalau dalam bahasa Quran Khadar, kalau bahasa kita Khidir, kita bilang Khidir. Nah, diceritakan Nabi Musa ketika itu bersama Bani Israel, ketika berkhutbah di hadapan Bani Israel. Nah, Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh salah seorang jamaah ketika itu, wahai Musa, ada ndak orang yang lebih berilmu daripada kamu? Nabi Musa mengatakan, tidak ada, saya yang paling berilmu. Allah tegur, Pak, Nabi Musa dengan jawaban seperti itu. Allah tegur, tidak, bahkan ada seorang hamba yang dia berilmu yang tidak kamu ketahui ya Musa. Dia lebih berilmu daripada kamu. Siapa itu ya? Nabi Khidir alaihi salam. Nah, mendengarkan ada orang yang lebih berilmu daripada dia, apa yang dilakukan oleh Musa? Beliau kejar itu Nabi Khidir. Iya, beliau kejar itu Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Padahal ulama sepakat Nabi Musa bukan lebih rendah derajatnya daripada Nabi Khidir. Ulama sepakat Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir. Karena Nabi Musa itu ulul azmi, derajatnya masih lebih mulia. Kalau Musa nabi dan rasul, kalau Khidir beliau nabi Allah Subhanahu wa taala saja, bukan rasul.
Tapi bersamaan dengan itu, walaupun beliau lebih tinggi derajatnya, tidak malu beliau, tidak sungkan beliau menuntut ilmu kepada orang yang berada di bawahnya derajatnya, Nabi Khidir. Kenapa? Dia tahu ilmu yang saya tidak ketahui. Subhanallah. Maka disebutkan bagaimana perjalanan ya Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, dan sebelumnya beliau ditemani ya oleh pembantunya yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir dia juga akan menjadi seorang nabi yang bernama Yusha ibn Nun, ditemani sama pembantunya ini. Nah, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun mengadakan perjalanan ya, perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang ketika itu ditempuh dalam keadaan ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ngasih alamat jelas. Ya, kalau misalnya kita nuntut ilmu, Pak, kita kan mau perjalanan kita sudah tahu arahnya kan. Oh, ini ke sini arahnya. Tahu kita yang kita tentu, yang kita tuju itu. Nah, ini Musa mau ke tempat Khidir, enggak tahu alamat jelasnya. Allah cuma kasih tahu apa? Isyarat-isyarat saja. Nanti kalau kamu ketemu di 2 pertemuan lautan. Di mana itu? Cari saja. Nah, ini kan sudah apa namanya? Luar biasa ini. Tapi apakah itu menyurutkan semangat Nabi Musa? Enggak. Beliau tetap menempuh perjalanan sampai disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa mengatakan bahwa beliau akan terus berjalan, beliau akan terus cari orang itu hatta abalagha majma'al bahraini au amdiya huquba. Aku akan terus berjalan sampai aku dapati pertemuan 2 lautan itu, atau kalau tidak aku akan terus berjalan au amdiya huquba. Mau tahu apa tafsirnya? Kata ulama, maksudnya Nabi Musa ingin mengatakan saya akan terus jalan walaupun sampai puluhan tahun perjalanan. Tidak peduli saya kejar itu orang. Lihat bagaimana ya semangat beliau. Beliau ini bukan orang biasa, nabi, rasul, orang yang sudah berilmu, tapi semangatnya luar biasa. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam menuntut ilmu tidak ada kata malu. Karena ilmu akan lari dari orang yang pemalu dan orang yang sombong. Makanya pernah disebutkan dari Al-Imam Mujahid bin Jabr, murid seniornya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan la yunalul ilmu al mustahyi wal mustakbir. Tidak akan dapat ilmu 2 orang. Yang pertama pemalu dan yang kedua sombong. Anda dapat ilmu 2 orang ini. Yang satunya pemalu, dia mau lihat ilmu, malu-malu kah saya? Tidak dapat ilmu. Yang satunya lagi sombong, saya juga bisa seperti itu, tidak dapat ilmu juga. Nah, makanya kalau kita nuntut ilmu, buang jauh-jauh sifat malu nuntut ilmu, dan sombong. Tidak boleh ada pada diri kita. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa para ulama itu. Nah, contohlah mereka. Walaupun mungkin kita itu tidak bisa persis seperti mereka, tapi paling tidak bisa dapat debu-debunya saja, alhamdulillah. Nah, makanya ulama mengatakan apa? Tashabbahu illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaknya kalian menyerupai orang-orang mulia, walaupun tidak bisa sama persis. Tapi setidaknya ada yang kamu berusaha, ada yang kamu usahakan untuk bisa persis, untuk bisa sama. Kenapa? Karena berusaha menyerupai orang-orang yang mulia adalah suatu kemenangan, suatu keberuntungan. Iya. Makanya prinsip nuntut ilmu itu, Pak, harus berkembang. Jangan kita ini nuntut ilmu setahun, 2 tahun, 3 tahun, berlalu 10 tahun, sama saja seperti tahun pertama kita nuntut ilmu. Tidak ada perkembangan. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ilmi wala takun khamisan." Jadilah kamu orang alim, orang yang berilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang cinta kepada ilmu. Jangan jadi orang kelima.
Orang kelima apa? Bukan alim, tidak mau belajar, tidak mau dengar, tidak suka lagi sama ilmu. Mau jadi apa dia ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seseorang itu hendaknya punya target, punya cita-cita. Ya. Jangan kita ini hanya cita-cita dalam perkara dunia saja. Agama juga harus kita cita-citakan. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, "Kun rajulan rijluhu fis sara wa hammatuhu himmatihi fis suraya." Jadilah kamu seorang laki-laki, kakinya menapak di bumi, cita-citanya dia gantung di atas langit. Luar biasa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan ini. Mau pulang enggak bisa juga, Pak ya. Nah, lanjut, Pak. Bagaimana Bapak kamu selesai? Atau sudah mulai ngantuk ini? Jam berapa ini sudah? Sudah 9:30. Masya Allah. Sudah 1 jam Pak ya? Sudah 1 jam. Berapa? 5 menit lagi 1 jam. Nah, ya enggak usah sampai 1 jam lah ya kan. Nanti mengantuk ya. Ya. Sudah dulu ya? Gimana Ustaz? Baik. Hah? Tanya jawab. Nah, ya. Mungkin kalau ada yang bertanya ya, bisa waktu silahkan. Ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu ya. Pemalu kan tidak dapat ilmu ya. Nah, jangan malu-malu. Ada yang pertanyaan silahkan. Saya bisa jawab, alhamdulillah. Saya tidak bisa jawab, saya bilang Allahu a'lam. Tanya nanti sama Ustadz Nur. Ya. Waalaikumsalam. Apa? Hukum kencing berdiri. Nah, itu saja. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bagaimana hukum kencing berdiri. Ya. Ini dalam masalah ahkam fiqhiyah ya. Terkait dengan hukum-hukum fikih ya. Dalam bab taharah dibahas pembahasan yang seperti ini. Apa hukumnya kencing berdiri? Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, para ulama berselisih pendapat tentang hukum kencing berdiri. Kenapa? Karena ada 2 hadis yang seolah-olah bertentangan. Satu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersaksi, demi Allah, Nabi SAW tidak pernah aku melihat kencing kecuali beliau dalam keadaan duduk. Bersumpah Aisyah, kalau ada yang memberitahukan Nabi pernah kencing berdiri, maka dia pendusta, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis Aisyah. Tapi ada hadis Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau pernah menyaksikan dengan kedua matanya Nabi SAW pernah sallallahu alaihi wasallam, beliau tatkala buang air kecil, di suatu tempat, di tempat sampah, beliau panggil saya dan beliau kencing dalam posisi berdiri. Ini persaksiannya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Nah, ini kan seolah-olah kontradiksi ya. Aisyah mengatakan tidak pernah Nabi kencing berdiri, Hudzaifah menyaksikan Nabi pernah kencing berdiri. Nah, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Yang berpegang dengan haditsnya Aisyah mengatakan tidak boleh kencing berdiri. Yang berpegang dengan haditsnya Hudzaifah boleh kencing berdiri, tidak masalah. Nah, para ulama menjamak hadis ini, istilahnya mengkompromikan. Nah, kata para ulama, asalnya kencing itu duduk, memang adabnya seperti itu. Tetapi kalau mau kencing berdiri tidak dosa, boleh. Nah, kenapa Aisyah mengingkari bahwa tidak ada orang, Nabi tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri? Karena itu yang beliau saksikan selagi Nabi berada di rumah. Jadi kalau masalah ilmu-ilmu tentang di rumah, yang paling tahu istri-istrinya Nabi. Nah, tetapi ketika Nabi safar keluar, istri Nabi kadang tidak ikut. Yang menyaksikan siapa? Sahabat Nabi SAW. Pernah mereka lihat. Nah, menunjukkan, kata ulama, memang Nabi itu keseringannya kalau mau buang air kecil dalam keadaan duduk. Seringnya seperti itu.
Tapi Nabi pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri, menunjukkan kebolehan. Menunjukkan apa? Kebolehan. Nah, ini tabah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sama juga hukum sama seperti ini, kata para ulama, sama seperti hukum minum dalam posisi berdiri. Boleh enggak minum dalam keadaan berdiri? Nah, kata para ulama dalam hal ini sama, perselisihannya seperti itu juga. Iya. Afdolnya memang minum itu dalam keadaan duduk. Tapi boleh enggak apa dosa kalau minum dalam keadaan berdiri? Enggak dosa kata ulama. Kenapa? Nabi pernah minum air Zam-Zam, Pak, dalam posisi berdiri. Walaupun memang ada beberapa penafsiran ulama ya terkait hadis itu, tapi sebagian ulama memandang itu dalil bahwasanya boleh minum dalam kondisi berdiri. Walaupun utamanya, afdolnya minum dalam posisi apa? Duduk. Ini jamaah, wallahu taala alam bissawab. Nah, jazakumullah khairan. Ada lagi? Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan antara madhab Imam Syafi'i dengan madhab Imam Ahmad bin Hambal? Nah, ya perlu kita ketahui apa itu mazhab dulu, Pak. Mazhab itu artinya dari kata dhahaba yadhhabu, ya, arti secara bahasa pergi. Nah, maksudnya apa? Secara istilah, mazhab itu kumpulan pendapat ulama, ya, kumpulan pendapat ulama, naam, yang berada pada satu madhab. Misalnya Syafi'i, ada pendapat madhab Syafi'i, dikumpulkan. Nah, ini pendapat madhab Syafi'i, kumpulan pendapat para ulama, ya, yang berafiliasi dalam satu madhab saja, yaitu Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, atau Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah. Nah, sebenarnya madhab ulama itu banyak, bukan cuma 4 aja, tapi yang paling masyhurnya memang 4. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Di sana masih banyak lagi madhab-madhab ulama, tapi memang yang paling masyhurnya dan yang paling tersebarnya 4 madhab ini, paling tersebar sampai di masa kita ini. Nah, sampai di masa kita ini. Nah, kalau ditanya beda ndak madhab Syafi'i dengan madhab Hambali? Kalau dalam fikih, naam, terjadi perbedaan memang. Fikih, mereka itu satu dalam akidah dan manhaj. Nah, ini tidak ada perbedaan. Sama-sama ngambil dalil dari Quran hadis. Tidak ada perbedaan itu. Hanya beda apa? Beda pemahaman. Beda pemahaman. Ya. Contohnya misalnya yang masyhur dari madhab Imam Ahmad, kalau sholat 2 rakaat, sholatnya duduk iftirash. Itu madhabnya Imam Ahmad. Kalau madhabnya Syafi'i, sholat 2 rakaat, tawarruk duduknya. Itu madhab Imam Syafi'i. Nah, ini berbeda kan? Terjadi perbedaan. Dan banyak lagi perbedaan ulama dalam madhab itu. Iya, banyak terjadi. Jangankan itu, di satu madhab saja kadang terjadi perbedaan pendapat. Makanya Imam Syafi'i sendiri punya 2 kaul. Ada kaulul qadim, ada kaulun jadid. Itu masyhur dalam madhab Syafi'i. Ada kaul qadim, pendapat lamanya Imam Syafi'i, dan ada kaul jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i. Nah, itu dikumpulkan para ulama rahimahumullahu taala dalam kitab-kitab mereka. Yang paling terkenal kitab Al-Um, karya Imam Syafi'i. Itu pendapat-pendapat dalam kaul jadidnya beliau terkumpul dalam kitab Al-Um, diringkas oleh muridnya Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau dalam fikih memang terjadi perbedaan pendapat. Nah, umumnya kita di negeri kita Indonesia ini yang paling banyak dianut madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Nah, kita pelajari madhab Syafi'i juga. Nah, di dalam bagaimana mereka beribadah, selama masih punya dalil, berpegang kepada dalil, maka itu pendapat mereka. Tidak boleh juga disalah-salahkan juga, tidak boleh.
selama masih ada dalilnya, selama berpegang kepada pendapat yang rajih, pendapat yang sahih berdasarkan dalil dari Quran dan hadis. Sebagaimana kita juga tidak mencela orang yang punya pendapat lain. Ada misalnya ketika sholat, ini banyak dalam sholat. Ketika sholat ada yang gerak-gerakan jarinya, ya kan? Ada juga yang diam. Memang pendapat ulama itu. Ada yang pas sami Allahu liman hamidah sedekap. Ada juga irsal turun. Ini pendapat yang kita harus saling toleran. Nah, jadi yang namanya khilaf itu kata ulama ada dua. Ada khilaf tadad, ada khilaf tanawwu. Kalau khilaf tadad, khilaf tidak mungkin bisa saling ketemu. Pasti yang benar cuma satu. Khilaf tanawwu ini khilaf yang harus kita memberikan toleransi satu sama lain. Khilaf tadad bagaimana? Kalau ada yang mengatakan sahabat semua kafir, yang lain umat Islam mengatakan sahabat mereka orang utama, harus kita ikuti. Nah, ini tidak mungkin kita bisa benarkan kedua-duanya. Tidak mungkin. Yang benar cuma satu, yang salah orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan sahabat Nabi. Atau ada yang mengatakan Quran kita ini tidak lengkap. Sebenarnya ada 40 juz. 10 juznya tidak tahu entah kemana itu. Nah, ini kan sudah tidak bisa lagi dipegang ini. Iya. Umat Islam sepakat Quran yang ada sama kita 30 juz. Allah jaga kemurnian Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Quran, kami yang jaga. Kok bisa-bisanya dia bilang ada Quran 10 juz lagi? Ini kan tidak bisa ketemu ini. Tidak bisa ketemu. Nah, tapi kalau masalah dalam fikih, ya, dalam ibadah kadang ada perbedaan, ini toleransi kita. Selama masih berpegang kepada dalil, kita saling menghormati pendapat. Jelas ini? Nah, ini jamaah sekalian. Jadi kalau ditanya beda enggak? Beda memang. Yang sama itu apa? Akidahnya sama. Nah, ini yang harus kita pegang, Pak. Jadi fikih boleh beda, akidah harus satu. Akidah prinsip itu dari dulu walhamdulillah sampai sekarang ulama tidak beda pendapat, satu mereka. Makanya prinsip Islam itu harus kita pegang bagus-bagus. Nah, sehingga tidak terpengaruh dengan pemikiran Syiah, tidak terpengaruh dengan pemikiran liberal, tidak terpengaruh dengan pemikiran teroris. Nah, ini juga harus kita waspadai. Nah, karena mereka akidah menyimpang memang, tidak bisa ketemu, menyelisihi akidah Islam. Liberal mengatakan apa? Semua agama sama, Yahudi, Nasrani, Islam nanti semuanya masuk surga. Tidak bisa. Apa makna dari ayat Quran? Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari din, agama di luar daripada Islam, Allah tidak terima, di akhirat orang yang merugi. Mau dikemanakan ayat itu? Nah, liberal mengatakan, Islam liberal mengatakan semua agama sama, tidak bisa ketemu. Nah, mungkin itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Ya, sudah jam 9:30, Pak. Gimana? Baik. Kita cukupkan ya? Atau gimana? Masih hujan juga ini. Subhanallah. Ya. Gimana? Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, seorang di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, para sahabat dahulu mereka berzikir di masjid Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Apa yang kalian lakukan ini?" Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami berzikir kepada Allah, kami ingat kepada Allah, kami bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kami. Nabi Muhammad SAW tanya, Allahi ma ajlasakum illa hada. Apakah kalian berani bersumpah demi Allah tidak ada yang menyebabkan kalian duduk di sini kecuali karena memang betul-betul berzikir kepada Allah? Kata sahabat, demi Allah ya Rasul, tidak ada maksud kami kecuali memang betul-betul kami berkumpul untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dan bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, aku sebenarnya bukan menuduh kalian, bukan mencurigai kalian. Sesungguhnya aku ini tadi malaikat Jibril datang kepada saya, kemudian mengabarkan kepada saya bi annallaha yubahi bikumul malaika,
Allah berbangga dengan kalian berkumpul seperti ini, naam, di hadapan para malaikatnya. Berzikir mereka, Pak. Ya, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka berkumpul di suatu tempat, berzikir masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang disyariatkan. Demikian pula berdoa. Naam, ada yang berdoa kemudian ada yang mengaminkan, disyariatkan. Nabi SAW dalam Quran bahkan ketika Nabi Musa berdoa untuk kebinasaan Fir'aun, apa yang terjadi? Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, mengaminkan. Disebutkan di dalam Al-Quran, faqad ujibat da'watukuma, sungguh telah diijabahi doanya kalian berdoa, doanya kalian berdua. Doanya siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Padahal yang berdoa ketika itu Nabi Musa. Nabi Harun cuma apa? Mengaminkan saja. Nah, ulama mengatakan kalau ada orang yang berdoa kemudian diaminkan, yang mengaminkan sama seperti orang yang berdoa. Sama-sama berdoa juga, sama seperti yang didapatkan itu. Jelas ini? Nah, makanya kan ketika khatib berkhutbah kemudian berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, jamaah mengatakan amin, amin. Nah, itu dianjurkan. Iya, itu disyariatkan. Iya, mengucapkan amin. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam secara umum ada orang berdoa kita aminkan, dianjurkan, disyariatkan secara umum. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Baik. Ya, mungkin kita cukupkan dulu, Pak, ya. Iya. Hujan-hujan begini kan pengennya kita apa ini? Hujan-hujan mau tidur ini ya. Nah, apalagi sudah ngantuk sudah. Nah, ya, demikian Pak. Insyaallah taala kita akan lanjut subuh. Langsung subuh, Pak, ya. Pada subuh ini di sini, Pak. Nah, insyaallah taala dengan tema yang tadi sudah diumumkan, insyaallah taala dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.